Nah, ini pemirsa, waduh, wah, 3,5 meteran ya. Kalau ini berat, udah berat 20 kilo atau lebih ini. Kalau saya ada munurnya, saya ada sih. Selamat datang di channel Semanpat Pandeglang, channelnya dunia sekolah, tempat ekspresi siswa dan guru. Jangan lupa klik tombol subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan mendapatkan video-video terbaru dari kami. Bantu channel ini untuk lebih berkembang dengan cara like, comment, and share ke semua akun sosialmu. Oke, baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore nih hari ini, sore hari ya. Kebetulan saya kedatangan tamu spesial yang jauh-jauh hari kita udah berapa kali schedule agak terus molor, tapi alhamdulillah saat ini bisa berada di samping saya. Dan seperti biasa kita akan mencoba menghadirkan pembicaraan yang nantinya bisa jadi bermanfaat buat semuanya, bisa jadi inspirasi, motivasi, ataupun hanya hiburan semata. Ada siapa nih samping saya? Oke, perkenalkan, nama saya Rizky Saputra. Nah, dari kelas 12 IPA 3 ya. Oke. Ki, gimana sibuk apa nih? Gitu-gitu aja Pak, di rumah juga maksudnya. Bete? Ngapain, bete, paling kemana, mobil-mobilan gitu-gitu nggak jelas deh Pak sekarang. Terus masih, jadi pemirsa, Iki ini penjaga gawang. Kalau sekarang penjaga sekolah badannya. Masih jadi penjaga jadi kiper. Masih lumayan. Tim apa nih sekarang? Di Perserang sekarang. Perserang. Iya, di Perserang. Wes, keren lah ya. Kalau dulu apa? Sebelumnya? Persipan, di Persipan. Di Persipan. Pak Dede itu. Sama Pak Dede Yumi ya. Terus pernah kemana aja tuh selama jadi penjaga gawang, pengalamannya nih? Paling keliling Banten aja, di Banten, Tangerang kayak gitu tuh. Ikut-ikut seleksi, Cilegon, United gitu. Yang baru-baru muncul, klub-klub baru gitu, paling gitu doang. Paling main bola, tur-tur gitu Pak tuh. Jadi pemain-pemain bayaran gitu ya. Ya, tarkam-tarkam gitu lumayan aja. Tapi jadi penjaga gawang apa serunya Ki? Ada kepuasan gitu pas menyelamatkan bola? Bukan ini ya, jadi pas main tuh kan emang nggak bisa tuh Pak, dari kecil tuh nggak ada bakat main bola gitu kan. Lari boyok gitu ya. Pas SD mah emang lari kenceng gitu. Cuman dari itu tuh nggak ada bakat main bola gitu, nggak ada bakat main bola. Jadi terinspirasi pas masuk MTS, coba dia main katanya kan. Kata Iki, itu bisa, kata Iki coba dia, gede kiper lah sebenarnya. Kan yang gede-gede dulu aja main kecil sok, coba paling gede kiper sih apa katanya. Supaya gawang ketutup gitu ya. Katanya gitu. Oh, kata Iki, anggus kiper, kata Iki kan di situ Iki ikut latihan gitu kan. Pertama main bola tuh diajak sama Labuan Putra main di Stadion Badak tuh Pak, main di Stadion Badak. Alhamdulillah juara 2, tapi nggak ikut ke fase berikutnya tuh di Tangerang ya. Iki nggak ikut tuh, posisi lagi sakit tuh. Di situ tuh Iki punya nama, berkembang, ada turnamen gitu kan, umuran gitu tuh, Rusia gitu tuh, ikut di situ, jadi makin ini gitu kan. Nah, lulus kan masuk ke SMA 4 juga Iki pakai sertifikat kabupaten sama provinsi. Jalur prestasi gitu ya, jalur prestasi. Keren lah. Tuh. Oke, terus selain penjaga gawang apa nih kesibukannya? Sekarang mau ini kan ya daftar polisi kan bentar lagi juga. Pengen jadi polisi? Ya. Polisi tidur gitu. Polisi dapur Pak, Polda gitu. Ya, paling sibuk fisik gitu Pak. Push up segala macam. Ya, sekarang udah kelas 3 ya, nyiapin. Jadi bulan Maret udah pendaftaran gitu. Jadi pas nanti seleksi ataupun tesnya itu nggak kaget lagi apa yang di ininya gitu. Ya, karena udah disiapin fisiknya lah ya. Iya. Fisik, mental, duit ya. Oke, kalau saya lihat Facebook Iki ini sering main sama ular ya. Iya. Kenapa nggak ada orang? Nggak ada temen gitu mainnya tuh sama ular? Nggak, jadi awalnya sih coba-coba sih Pak ya, ngelihat orang tuh kok hebat banget bisa main sekelas ular gitu, reptil yang sangat berbahaya yang ditakuti oleh orang gitu tuh. Iki penasaran kenapa dia bisa, kenapa Iki nggak bisa gitu tuh. Awalnya sih coba-coba. Tapi nggak takut digigit gitu, nggak takut? Takut, emang pertama takut. Cuma pas Iki belajar mendalami tentang ular tuh, apa aja jenis-jenis ular gitu kan. Cuma Iki nggak tahu banyak, yang tahu tuh yang ada setiap di lingkungan Iki aja yang tahu. Tapi ada komunitasnya gitu Ki? Pertama sih ya ada komunitas, cuman kan sekarang udah pada ini kan nggak jelas gitu. Susah ya, pandemi langsung ya, jadi pada kerja, ada yang kerja, jadi nggak
sibuk ngurusin ini gitu. Jadi mau ngurusinnya juga kan posisi lagi kerja, Iki sekolah gitu kan, jadi nggak ada yang ngurus gitu. Makanya kan sama Iki, ya udahlah kata Iki, udahlah nggak ini lagi gitu kan. Terus kalau di rumah punya ular gitu ada? Ada ular. Ada berapa biji? Ada ular di rumah tuh, hitungannya yang berbisa juga ada gitu kan. Yang berbisa, yang jinak juga pernah ada. kegigit ular? Pernah. Berapa kali? Pernah kegigit tuh yang tahu Pak, yang kuning hitam ular yang kayak ini sama cincin emas. Iya, kayak cincin. Nah, ini kan lagi ngelatih ular tuh, posisi lagi dimainin di kepala gini. Sering pentas gitu? Ya sering pentas di undang-undang acara yang panggung kayak Labuan Teluk Tanpa Batas tuh, kayak acara apa sih namanya, family catering gitu kan, diundang yang akrab-akrab tahu-tahu tuh gitu. Jadi diundang gitu kan, makin sini makin tahu, makin banyak yang nyebut Iki Orai gitu. Jadi lanian aja ya. Oke, jadi hari ini kebetulan Iki spesial datang ke sini bawa ular. Saya deg-degan ya, cuman pura-pura berani aja lah. Boleh lihat Ki, bawa apa aja nih? Di sini Ki bawa albino, ini ukuran 3,5. Nah, ini pemirsa, waduh, wah, 3,5 meteran ya. Kalau ini berat, udah berat 20 kilo atau lebih ini. Saya ada munurnya, saya ada siap. Siap. Tapi udah free handle, jinak dia tuh. Udah. Ini ular jenis apa? Sanca ini tuh reticulatus, tapi dia albino. Oh, Sanca. Ya, kalau Sanca nggak berbisa ya? Enggak, Sanca melilit. Ya melilit dia tuh. Cuma sama gigitannya tuh. Oh, dia bisa gigit juga? Gigit. Gigitnya lebih keras, Pak. Kalau misalnya dia posisi ngigit, kalau ular lagi galak tuh, kalau digigit nih, set kita nggak boleh narik kayak gini. Diamin aja. Robek nanti. Kalau dibetot gini, soalnya dia udah ngekep gitu, Pak. Kalau misalnya digigit tuh, kita ini bukanya itu pelan-pelan. Jadi semacam ular dibuka, ininya dibuka gini nih. Jadi nggak boleh, maksudnya dibetot gitu bahasanya. Kasar itu. Kan biasanya mun panik teh nya. Gitu tuh. Makanya sekali edukasi aja gitu kan. Betul. Nih ular ini mah bisa matahin tulang gitu kan. Kalau dia ngelilit tuh, dia bisa bener-bener matahin tulang. Cuman dia nggak berbisa. Jadi dia harus relax dulu gitu ya. Iya, santai. Harus santai. Lagi nyari dari pengalaman dia. Kalau ini mah hanya untuk foto-foto kali ya? Ya, untuk foto-foto. Kalau atraksi mah beda lagi. Beda lagi. Tapi yang megang-megangnya juga harus bener-bener memahami karakter ular. Nggak sembarang maksudnya ular ini dimainin sama satu orang ini, enggak. Dia ada maksudnya bagian-bagiannya, orang ini megang ular ini. Jadi yang udah terlatih lah ya, yang udah biasa. Paling Iki main di kobra nih, Sanca, main di boiga gitu kan, yang cincin emas tuh. Ada bagian-bagiannya. Ini paling kalau udah pentas ataupun apa kan, orang-orang pada minta foto kan. Kalau kita kasih yang galak kan nggak mungkin gitu kan. Makanya kita persiapin yang jinak buat ininya gitu. Ini berapa kilo? 20 kiloan ada. 20 kiloan. Oke. Aduh, ya panjang ini, cuman ini ya namanya ular ya, ada penyakitnya gitu. Terus sehari-hari gimana? Proses makannya gimana nih, ngasih makannya Iki? Dia nggak disuapin lagi, kita udah ngasihin ayam aja kan, udah dia langsung peka, dililit, udah langsung pek dimakan gitu tuh. Dia udah ngerti, udah maksudnya udah memahami gitu. Dia karakter santai, cuman dia nggak mau diem ini. Kalau sehari berapa ekor? Jadi ular tuh nggak per hari, mingguan, kadang sampai sebulan gitu kan. Kuat ya, iya, gitu tuh. Oke. Ini dikasih nama Ki? Namanya tetap si albino aja, masih albino aja, tidak ada nama spesial lagi ya. Iya. Oke, terus pernah punya pengalaman apa nih sama si albino ini, cerita yang menarik? Sedih. Pernah hilang nggak? Pernah hilang. Nah, gimana itu? Nangis kan, beli maksudnya mahal-mahal gitu. Beli berapa Ki yang ini? Pertama yang pas beli itu kecil, waktu ukuran lebih bukan yang dari yang Sanca yang dibawa gitu kan. Kecil banget ini. Makanya pas hilang umuran 7 bulan apa 8 bulan kan, ngerasa kehilangan gitu kan. Gitu kan, maksudnya dirawat, diurusin dari kecil, hilang gitu tuh. Kira-kira ada yang ngambil kan, Iki cari-cari, untung nih warnanya kayak gini. Jadi terangnya kelihatan. Terang gitu kan. Kata Iki apa tampar apa, dia diem aja gitu kan. Ternyata ularnya. Nah, ular ini mah kalau misalnya hidup di alam nggak bakal hidup.
Soal udah tergantung dengan manusia. Iya, betul, ya. Jadi dia nggak tahu musuh dia di alam apa, makanan dia di alam apa gitu kan. Makanya dia pasti mati di alam gitu. Walaupun dilepasin ke alam dia nggak bakal bisa hidup. Terus Iki udah berapa lama ini tuh? Udah berapa tahun? Apa? Tinggal sama Iki? Dari MTS mau masuk SMA. Oh, berarti hampir 3 tahunan lah ya. Kalau sekarang kira-kira usia ularnya berapa tahun? Ada 4 tahun? Ada 4 tahunan nih. 4 tahunan ya. lah ya. Iki dari baby sih umuran berapa bulan tuh ya? 2 bulan atau 3 bulan itu. Iki bawa lagi ularnya? Ada. Ular apa lagi ini? Sama ini yang sanca biasanya nih. Oh, ini sanca Cuman, biasanya. Kecil dia tuh. Waduh. Umuran 2 bulanan. Tadinya mau dibawa Oh, ini yang masih anak. Tapi bagus ya warnanya ya. iya, kembang-kembang gitu. Tuh. Udah free handle dia tuh udah maksudnya nggak bakal galak lah gitu. Udah biasa lah ya dipegangin. Manusia gitu. Ular kalau misalnya dari kecil sama manusia dilepasin ke alam tuh nggak bakal bisa hidup. Oh, jadi Nggak udah bakal bisa tergantung hidup, ya udah makan segala bergantungan macam. sama manusia gitu. Jadi apa-apa tuh kehidupan di manusia gitu. Apalagi kalau kita misalnya dari kalau misalnya dari alam nih kita nangkep segede gini, dari alam nangkep segede gini kita rawat, lepasin ke alam lagi, dia nggak apa-apa gitu kan. Tapi ini mah dari lahirnya udah sama Dari manusia. jadi bertergantungan gitu. Ki sekalian promosi lah ya. Jadi Iki biasa manggung. Ya. Nah, jadi kalau pandemi gini kan agak susah ya. Susah, sekarang mah Nah, ada- siapa tahu pandeminya sudah selesai, Iya. ada yang pengen nih nyari-nyari kemana gitu ya. Kalau pengen ada atraksi atau ini unik nih kayaknya kalau ada atraksinya. Nah, kemana Ki? Sok sambil promosi aja. Ya kalau misalnya atau mau merluin atraksi-atraksi atau show-show yang nanti yang biasa diiniin, tinggal WA ataupun apa gitu. Ntar ada ya IG-nya di bawah ya. Bawah di sini Nah, nanti di masukin. deskripsi lah. Gitu Kalau kan. IG-nya apa IG-nya? IG-nya Rizky SPTR SHRMN 23 tuh panjang banget, pusing IG juga tuh ngapalin tuh. Kan lagi panjang. Tapi selain ular ada lagi binatang lain? Dulu ada lutung, Lutung. musang gitu Oh. kan, semacam yang Iki ini aja lah yang penting mah yang menurut Iki itu nggak gila aja gitu kan. Iki rawat gitu, kecuali toke Iki nggak main Nah, gitu. saya get oke paling sih. Biawak enggak, Iki nggak main. Kalaupun itu reptil gitu kan. Iya. Mau beli iguana budget nggak ada kan, ya bener-bener mahal kalau iguana tuh sampai puluhan juta gitu kan. Iki yang gini aja juga udah bersyukur maksudnya. Waduh, Udah punya iya. gitu kan sampai bisa jinak kayak gini gitu juga gitu. Ini udah pengen tidur kayaknya capek. Oh, udah. Oke, pemirsa kebetulan juga hari ini Iki ulang tahun. Cie, happy birthday. Ulang tahun keberapa Ki? Ke 18 tahun. Aduh, tadi sekolah makanya Iki kesini tuh tadi habis acara di rumah langsung kesini buru-buru. Terima kasih nih udah nyempetin ke podcast channel Semangat Pandeglang ya. Alhamdulillah, ya. Oke, ini salah satu siswa berprestasi juga, masuknya jalur prestasi penjaga gawang dan sekarang jadi penjaga ular ya. Bulan kemarin juga kan torpedo kan juara 2 kan. Itu Ikut main juga Iki ya. Main, betul. Sip lah, keren Ki. Oke, ada yang mau disampaikan dulu sebagai ini kalau ada yang ketemu ular nih, Nah, apa yang mesti dilakukan? cuman Iki minta kalau misalnya ketemu ular tuh jangan sampai nge-handle sendiri, cari orang yang benar-benar tahu tentang ular. Tapi kalau misalkan saya nemu ular, bisa manggil Iki? Bisa kalau misalnya keburu pun ataupun apa ularnya misalnya lagi diem ataupun apa, kalau bisa foto dulu kirim misalnya foto ular apa nih. Kalau menurut Iki itu ular bahaya jangan didekatin kata Iki kan. Mending sekalian pakai sapu ataupun apa gitu kan, usir pelan-pelan aja gitu kan. Sambil ngeliatin apa ularnya itu sambil dibuang gitu. Yang penting jangan sampai dibunuh aja. Gitu kan. Kalau misalnya ngebunuh hewan kan kita sama aja gitu kan. Ular itu niat ke masuk-masuk rumah itu bukan buat ngebunuh manusia gitu. Jadi dia tuh mencari makan tapi dia nggak tahu jalan pulangnya gitu tuh. Oke. Nah, biasanya kalau panik kan kita langsung main bunuh Nah, aja ya, main aja ya. itu yang Kasian paling juga juga ya. makanya itu kan sekalian edukasi kita kan. Orang-orang kan nggak tahu, jadi orang-orang taunya ular itu bahaya aja kan, ular itu mematikan gitu kan. Padahal kalau aslinya kita tahu, memahami, belajar tentang reptil gitu kan, pelan-pelan gitu yang ada di lingkungan kita aja ular-ularnya gitu kan. Sama juga harus dihargai ya, Iya. gitu. Karena memang bukan keinginan ular masuk ke rumah kita, mungkin ya memang cari Iya, makan atau habitatnya dihancurin gitu kan iya. sama orang tuh. Makanya gitu, ular juga nggak bakal tiba-tiba masuk ke rumah orang sembarangan gitu kan. Dia juga tahu ular kalau misalnya dibandingkan melawan manusia dia mending memilih kabur gitu. Iya. Ular gitu, kecuali dia sudah merasa terancam baru dia nyerang gitu. Kalau pentas Iki udah berapa kali Iki pentas?
udah kehitung berapa ya? Kalau pentas tuh baru-baru kemarin sih Pak ya. Baru berani dipentasin lah ya gitu ya. Ya baru berani lah gitu buat diri sendiri maju gitu buat pentas gitu tuh. Di mana aja nih Iki udah pernah pentasnya? Paling di acara masih daerah Labuan gitu pas sama ada yang family catering dari daerah Tangerang, Jakarta gitu kan. Kemarin di sebelum tsunami itu tuh sebelum tsunami itu seminggu sebelum tsunami itu di sana tuh atraksi juga itu tuh. Alhamdulillah itu padahal nginep pikir di villanya itu. Alhamdulillah bukan malam minggu itunya gitu sudah kejadiannya. Oh di Tanjung Lesung juga itu? Enggak, di daerah Carita tuh Pak. Sama aja karena ya dampaknya. Tadinya mau yang Bobber bisa berhubung ini kan podcast bukan atraksi jadinya saya kepacok bahaya gitu, ini sempit lagi nih. Duh. Makanya yang simpel-simpel aja, jadi buat nunjukin aja gitu kan. Oke, sip. Gitu. Terima kasih Ki sudah hadir ke sini ya. Ini sudah bawa oleh-oleh atau ya. Dan selamat ulang tahun juga Ki ya. Semoga sehat selalu, panjang umur, sukses terus apa yang dicita-citakan dan mudah-mudahan panjang umurnya juga buat peliharaannya. Oke. Kapan-kapan kita bisa ketemu lagi ya. Dan mudah-mudahan bagi siapapun yang ingin ada pementasan atau pertunjukan ular gitu ya dengan pawangnya, nanti bisa hubungi Iki atau siapapun ada yang butuh edukasi mungkin ya, pengen ada pertanyaan segala macam, nanya-nanya bisa langsung ke Ikinya biar lebih paham. Oke, terima kasih Ki untuk hari ini dan sahabat Semanpat Pandeglang. Terima kasih sudah menyaksikan podcast channel Semanpat Pandeglang. Semoga apa yang kita bicarakan tadi bisa bermanfaat buat semuanya. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Dadah.